Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana di sini saya akan membahas tata cara berhitung cepat untuk tes CPNS itu subtes SKD TIU. Oke, soal yang pertama kita perhatikan di sini. 444,88 dibagi 88,4 sama dengan berapa? Oke, dari sini 444,48 ini kita dekatkan bilangan ini biar cepat kita dekatkan. Jadi ini 444,88 kita dekatin. Jadi ini total untuk pendekatannya itu sama aja kita misalkan 450. Nah, selanjutnya sedangkan yang ini 88,4 ini kita misalkan jadi 88,4 kita misalkan 90. Nah, dari sini kita lihat 450 dibagi, ini kan bagi. Berarti ini dibagi. Jadi 450 dibagi 90. Ini dicoret, ini dicoret. Jadi 45 dibagi 9 itu jawabannya 5. Nah, sekarang kita lihat 5 di antara A, B, C dan A, B, C, D, E ini yang ada angka 5 kan cuman nomor A. Berarti ini jawabannya adalah A. Jadi kita nggak usah susah-susah lagi untuk menghitung satu-satu. Jadi ini aja kita dekatkan. Oke ya. Paham untuk yang soal yang ini? Kalau udah paham lanjut lagi soal yang ini. Kita lihat ini. 256,374 ditambah 6,246 dikurang 176,27. Di sini kita penjumlahan ini kita harus kita jumlahkan dengan cara yang panjang. Misalnya kita jumlahin 256 ini itu kan terlalu lama. Jadi kita boleh dekatkan aja. Ini yang 256,374 ini saya dekatkan jadi 256. Ini 624 ini juga saya dekatkan jadi 6. Terus ini juga saya dekatkan jadi 176. Nah, dari sini tinggal kita kurangkan aja jadi 256 ditambah 6 dikurang 176. Jadi ini totalnya adalah 86. Nah, kita lihat 86 di sini di pilihan ganda itu 86 berarti ini salah, 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 salah. Berarti ini jawabannya adalah C. Oke. Pahamkan dengan pendekatan seperti ini. Jadi kita nggak usah lagi ngitung satu-satu. Kalau ngitung satu-satu itu kan panjang. Oke, lanjut lagi contoh soal yang berikutnya. Oke, soal yang seperti ini kita lihat ya. Ini soal adalah untuk ngerjain soal seperti ini kita harus samain dulu penyebutnya biar kita tahu gimana cara pengerjaannya. Lihat dari sini kita lihat ini di sini kita perhatiin bahwa 2 1/3 dikurang 3 1/2 ditambah 4 1/4. Nah, ini pecahan campuran. Pecahan campuran ini kita rubah ke jadi pecahan biasa biar kita bisa melakukan penjumlahannya. Oke. Yang pertama, kita lihat di sini pecahan campuran ini 2 1/3. 2 1/3 ini sama aja dengan 3 kali 2 ditambah 1. Jadi 3 kali 2 tambah 1 itu jadinya, atau boleh juga misalnya kita bikin ini 2. Kita bikin ini 2 dikurang 3 ini tambah 4. Ya. Terus ditambah nih, kita tulis ini setengah, sepertiga, 1/3 dikurang setengah, ambil ini ditambah 1/4. Oke ya. Ini kita jumlahin 2 kurang 3 itu jawabannya min 1. Min 1 tambah 4 itu jawabannya adalah 3. Ditambah ini KPK-nya itu adalah 12. 12 dibagi 3 kali 1, 4. 12 dibagi 2 kali 1, 6. 12 dibagi 3 bagi 4 kali 1 itu 3. Jadi ini jawabannya 3 ditambah bla 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 1/12. Jadi ini jawabannya adalah 31/12. Jadi 31/12 itu jawabannya adalah A. Oke ya, pahamkan dengan contoh soal yang seperti ini. Oke, kita lanjut lagi contoh soal yang berikutnya.
Jika X sama dengan 1/3 1/13 ditambah 1/14 dan Y sama dengan 1/15 ditambah 1/16, maka X lebih dari Y, yang B X kurang dari Y, X sama dengan Y, X dan Y tidak bisa ditentukan, 2X kurang 2XY. Oke, langkah pertama ini kita lihat ya. Untuk lebih cepatnya kita boleh dengan dua cara ini. Ini kita lihat sini ya. Kalau misalnya kita mau sebenarnya satu-satu mau samain penyebut. Kalau samain penyebut kan ini dikali ke sini berapa, ini kali sini berapa. Kita ini terlalu lama. Jadi kita bikin yang pertama itu adalah yang ini. Kita ambil ujungnya ini. Kita ambil ujungnya itu yang awal 1/13. Kira-kira itu lebih dari 1/15 kan? Nah, jadi nilai 1/13 itu lebih besar daripada nilai 1/15. Terus 1/14 itu juga lebih dari 1/16. Nah, dari sini kita udah tahu bahwa yang X itu pasti lebih dari Y. Jadi ini jawabannya adalah A. Oke, paham ya? Kalau udah paham dengan ini, jadi kita tidak perlu lagi samain penyebut lagi. 3 sama 14 ini kita samain penyebut, itu terlalu lama. Jadi tinggal kita langsung lihat ujung ini sama ini dan ini juga sama dengan ini. Oke, lanjut lagi soal yang ini. Misalnya soal seperti ini. Kita lihat, jika X sama dengan 16,67 dan Y sama dengan 2/12, maka AX lebih dari Y, BX kurang dari Y, C X sama dengan Y, X dan Y tidak bisa ditentukan. 2X lebih dari 2Y. Nah, artinya kita lihat dulu ini. Y, kita lihat ini ya, kita jadi ngomong Y sama dengan 2/16. 2/12. Ini sama aja dengan 1/6. Nah, 1/6 ini kalau kita jadiin ke koma, ini sama aja dengan 0,1667. Oke. Nah, sedangkan ini yang X-nya itu, ini kan 16,67%. Kalau kita jadikan koma, jadi 16,67/100. Jadi ini kalau kita 2, jadi 1, 2. Jadi ini jadi 0,1667. Jadi antara hubungan X sama Y itu sama. Berarti ini jawabannya adalah C. Paham kan soal seperti ini? Oke. Kalau udah paham, lanjut lagi soal yang berikut. Kita lihat soal ini. Jika X sama dengan 6, Y sama dengan 4, Z sama dengan X dikurang Y pangkat 2 dibagi X. Nah, oke. Yang ini kita cari dulu nilai Z. Jadi di sini kita lihat nilai dari Z itu. Jadi di Z sama dengan masukin 6 dikurang 4 kuadrat dibagi 6. Jadi ini kita lihat ya, Y ya. Berarti 6 dikurang 4 jadi berapa? 6 dikurang 4, 2. Jadi 2 kuadrat per 6. Ini jawabannya 4/6 atau 2/3. Sudah dapat Z-nya 2/3. Dia minta X tambah Y bagi X kali Y kali Z. Nah, kita masukin aja. X-nya berapa? X-nya tadi 6. Jadi 6 ditambah 4 dibagi. X kita tadi 6 dikali Y kita tadi 4 dikali Z kita tadi 2/3. Nah, ini coret, ini juga coret. Jadi sisa 2. Jadi 6 tambah 4 itu 10 dibagi 2 kali 2 itu 4. 4 kali 4 itu jawabannya adalah 16. Jadi 10/16. Nah, dari sini kita lihat bahwa pembagiannya itu tinggal kita langsungkan aja. Jadi kalau udah selesai itu, jadi tinggal kita masukin aja berapa. Jadi ini X tambah Y. Jadi 6 tambah 4. Terus ini tinggal kita coret aja. Jadi 2 kali 4 kali 2 itu 16.
Jadi ini jawabannya adalah 5/8. Oke, kita lihat ini 5/8. Di sini kan nggak bisa. Nggak ada jawabannya kalau misalnya masukin ini 5/8. Berarti ini boleh kita misalnya di sini nggak bisa jawabnya. Jadi kita bisa seperti ini ya. Kita bisa caranya yang ini. Kita cara yang ini aja. Kita bikin ini. Misalnya tadi nggak bisa ya, nggak dapat. Jadi kita bikin ini. Jadi ini X tambah Y dibagi X, Y. Dalam kurung Z-nya X dikurang Y kuadrat dibagi X. Ya. Ini kita coret, ini kita coret. Nah, dan selesaikan kita coret. Berarti ini sama dengan X tambah Y dibagi Y. Ini kita faktoring jadi X kurang Y. Ini kan ada Y. X kurang Y. Terus satunya lagi X kurang Y. X kurang Y. Terus satunya lagi X kurang Y. Nah, kita coba, kita masukin. Sama nggak jawabannya 5/8 yang tadi? Tadi kan kita jawabnya ketemu 5/8. Kita masukin X tambah Y. Berarti 6 tambah 4 dibagi Y-nya 4 dalam kurung X kurang Y. Jadi 2. Oke, sama aja. Berarti ini 10/8. Jadi ini jawabannya, 10/16. Ini jawabannya 5/8. Berarti ini jawabannya 5/8 ya. Ini kita ganti 5/8. Berarti ini jawabannya C. Oke, paham kan cara menghitung yang ini? Kita masukin aja boleh. Mau disederhanakan juga boleh. Oke, kalau udah bisa yang ini, kita lanjut lagi soal yang berikutnya. Nilai dari 14 ditambah akar 2,25 dibagi 3. Oke, kita tulis ya. Berapa nilai ini? Kita lihat di sini. Jadi di sini kita lihat bahwa nilai ini berapa menghasilkannya. Sini 14, tulis 14 ditambah akar 225 itu 1,5 dibagi 3. Jadi 14 ditambah 1,5 dibagi 3 itu 0,5. Jadi 14 ditambah 0,5 itu jadi 14,5. Nah, 14,5 di sini adalah jawabannya C. Paham ya? Jadi kita harus tahu dulu akar dari ini baru dibagi ini. Karena yang dikerjakan dulu yang bagi dulu baru penjumlahan. Oke, lanjut lagi soal seperti ini. Jika X sama dengan min 5, Y sama dengan 5, A X kurang Y kuadrat, dan B Y dikurang X kuadrat, maka hubungannya seperti apa? Ini kita lihat ya, kita ambil yang A. Di sini kita ambil A. A itu sama dengan X kurang Y kuadrat. Jadi A sama dengan X-nya kita masukin. Min 5 dikurang Y. 5 kuadrat. Berarti di sini jawabannya min 10 kuadrat. Jadi jawabannya 100. Oke, paham ya? Terus yang B. B sama dengan Y min X kuadrat. Jadi Y kita tadi 5 ditambah 5 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Jawabannya juga 100. Jadi hubungan ini adalah A sama dengan B. Jadi ini jawabannya adalah C. Paham kan untuk cara pengerjaan soal seperti ini? Kalau udah paham, lanjut lagi soal berikutnya. Oke, nilai dari 0,064 pangkat 2/3 ditambah 1,5 kuadrat dikurang setengah adalah berapa? Oke, di sini kita lihat ya. Kita pakai sifat yang ini. Sifat M per N itu sama aja dengan atau ini kalau dibikin akar, jadi dia bentuknya akar M pangkat N. Atau lagi A M N itu sama aja dengan A M N. Nah, ini untuk sifat untuk kita jawab soal yang ini. Jadi ini 0,64. Oke, kita ambil 64 ini. 64 itu pangkat kubik berapa yang menghasilkan 64? Berarti ini pangkat 4. Jadi kita langsung aja 0,4 pangkat 3. Ini kan pangkat 3 ya. Ini dikali pangkatnya lagi 2/3 ditambah 1,5 kuadrat itu kita kalikan seperti biasa. 1,5 kali 1,5. Berarti ini jawabannya adalah 2,25 dikurang tengah itu 0,5. Nah, ini bisa coret sama ini. Jadi sisa 0,4 kuadrat. 0,4 kuadrat itu jawabannya 0,16 ditambah 2,25 dikurang 0,5. Nah, jadi
pengerjaannya tinggal bisa kayak gini aja. Jadi 2,25 ditambah 0,16. Jadi kita tambahkan dulu. Jadi ini 1, simpan 1 di sini jadi 4, ini 2. Jadi 241, 2,41 terus dikurang 0,5. Jadi di sini 2,41 dikurang 0,5. Ini turun jadi 0, anggap aja 0, 1 kurang 0 dari ini 1, 41 dikurang 5, 4 dikurang 5 itu jadi nggak bisa. Jadi pinjam 1 ke sini jadi 14. 14 dikurang 5 jadi 9. Ini sisa 1 jadi 1,91. Jadi ini jawabannya adalah A. Oke ya. Paham dengan soal seperti ini. Jadi yang ini juga, lanjut lagi soal yang ini ya. Nilai dari akar 3 dikurang 0,11 ditambah akar 2 dikurang 0,56 adalah berapa? Nih, 3 dikurang 0,11 itu sama aja kayak gini. 3,00,0,11. Nah, di sini ini 1. Jadi ini 9 ya. 9, ini sisa 2, ini sisa 9. Jadi 8,2. Jadi 289. Nah, akar 289 itu menghasilkan berapa? Akar 289 itu jawabannya itulah 1,7. Karena 17 kali 17 itu menghasilkan 17 kali 17 itu menghasilkan 289. Oke, udah dapat 289 itu, tinggal kita cari 2 dikurang 0,56. Nah, 2 dikurang 0,56 itu menghasilkan angka berapa? Jadi kalau kita bisa jawabnya ini kita lihat yang ini jadi kita kurangkan 2,00, jadi ini 0,56. Ini pinjam 1 sisa 9, ini 10, jadi 4, sisa ini 1, jadi 1,44. 1,44 itu akarnya itu adalah 1,2. Nah, jadi ini 1,7 ditambah 1,2. Tinggal kita tambah 1,7 ditambah 1,2. 7 tambah 2, 9. 1 tambah 1, 2. Jadi jawabannya 2,9. 2,9 itu jawabannya adalah D. Oke ya, paham dengan soal kayak gini. Kalau udah paham, lanjut lagi soal berikutnya. Ya, untuk soal yang ini. Nilai dari akar 49 per akar 64 ditambah akar 0,25 per 16. Oke. Kita lihat di sini ya, 49. 49 ini akarnya berapa? 7. 49 itu akarnya 7 ya. Dibagi 64 itu akarnya 8. Ditambah akar dari 0,25 itu artinya berapa? Setengah ya, 0,5. Dibagi akar 16 itu 4. Nah, ini supaya 8, berarti yang ini kita kalikan 2. Ini juga kita kalikan 2. Jadi jawabannya 7/8 ditambah 2 kali 0,5 itu 1/8. Jadi 7 tambah 1 itu 8. Yang di bawah tinggal ngikutin aja 8. Jadi jawabannya 8/8 itu jawabannya 1. Jadi 1 di sini adalah jawabannya A. Oke ya. Udah ngerti kan cara pengerjaan soal seperti ini? Kita lanjut lagi soal yang ini. Jika 291 AB dikurang 32 sama dengan 328, maka 97 AB sama dengan berapa? Oke, di sini kita lihat ya. 291 AB dikurang 32 sama dengan 328. Nah, ini pindahkan ke sini. Jadi 291 AB sama dengan 328 ditambah 32. 291 AB sama dengan ini tambah ini. Jadi 328 ditambah 32. Jadi 0, simpan 1. Ini 1 tambah 2 tambah 3, 6, 360. 360. Nah, lihat ini 97. Berarti ini semuanya kita bagi 3. 291 itu dibagi 3 adalah 97. Ini dibagi 3 ya. AB sama dengan 360 dibagi 3 itu 120. Nah, udah dapat kan? Jadi ini 97 AB itu jawabannya jawabannya adalah 120. Berarti ini jawabannya adalah A. Oke ya, paham untuk soal ini? Kalau udah paham, kita lanjut lagi soal yang berikut. Oke,
Oke, soal ini adalah soal pecahan, yaitu pecahan campuran dari pembagian sama penjumlahan. Oke, di sini kita lihat ya. Dilihat 5/4 ditambah, berarti ini 5/4 ditambah. Nih, 3 kali 3 tambah 1, 10/3. Dibagi 10/11. 10/11 dibagi 1/3. Nah, caranya kita kerjain dulu 2 ini. Ini boleh kerjain 2 kayak gini. Jadi 5/4 ditambah. Kalau pembagian itu diputar ya, 10/3 ini dibalik kayak gini jadi 11/10. Oke, ini bisa kita coret, ini kita coret, ini bagi 1/3. Jadi jawabannya 5/4 ditambah 11/3 dibagi 1/3. Jadi ini 5/4 ditambah ini 11/3 dikali 3/1. Yang ini dibalik. Jadi coret-coret. Jadi jawabannya 11 5/4. Nah, ini sama aja dengan 11 tambah. Nah, ini bisa jadikan pecahan campuran. Jadi 1/4. Jadi ini 11 tambah 1 itu jawabannya 12. Jadi ini 12 1/4. 12 1/4 itu jawabannya adalah A. Ya. Paham dengan soal seperti ini. Oke. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya mengenai berhitung cepat. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih.